tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, pola kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia cenderung berbeda. Puncak pertama di Indonesia terjadi bersamaan dengan puncak pertama di dunia dan beberapa negara lainnya, yaitu pada Desember 2020 dan Januari 2021. Hal ini terjadi karena periode Natal dan Tahun Baru yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, ketika dunia yang didominasi oleh kasus dari India melonjak pada bulan April 2021, Indonesia justru sedang berada di angka kasus yang sangat rendah. Sebaliknya, di bulan Juli saat negara lain sedang turun kasusnya, Indonesia justru mengalami lonjakan kedua. Memasuki bulan Agustus, Indonesia sudah mulai turun dari lonjakan kasus kedua, namun dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga, bebarengan dengan beberapa negara yang juga naik, termasuk negara tetangga seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Adanya lonjakan kasus ketiga ini menjadi perhatian bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi penurunan kasus yang terjadi terutama dalam hal pembukaan aktivitas masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan kasus COVID-19 dari lonjakan kedua. Pengawasan protokol kesehatan ketat, pembatasan mobilitas, peningkatan testing COVID-19, serta penyediaan fasilitas kesehatan seperti tempat isolasi terpusat, serta penambahan tempat tidur dan alat kesehatan di rumah sakit telah dilakukan. Vaksinasi sebagai bagian dari pencegahan juga terus ditingkatkan jumlahnya. Hingga saat ini jumlah orang yang telah divaksinasi di Indonesia minimal dosis pertama telah mencapai 106 juta orang. Angka ini membuat Indonesia masuk ke urutan kelima di dunia sebagai negara dengan jumlah tertinggi orang yang telah divaksinasi. Untuk selanjutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, kasus positif di Indonesia telah mengalami penurunan selama 13 minggu berturut-turut sejak lonjakan kedua. Kasus positif mingguan pertanggal 17 Oktober 2021 adalah sejumlah 6.826 kasus. Telah turun sangat jauh dibandingkan dengan jumlah kasus saat lonjakan kedua, yaitu 350.273 kasus. Perkembangan persentase kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Saat ini kesembuhan telah mencapai 96,19%, terus meningkat jika dibandingkan dengan persen kesembuhan pada saat lonjakan kasus kedua yang hanya sebesar 82,55%. Kasus aktif telah turun hingga mencapai 16.388 atau 0,43%. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan sebelumnya mencapai rekor tertinggi yaitu 542.236 atau 18,84% pada puncak kedua. Positivity rate juga turun drastis mencapai 0,56% setelah sempat mencapai 26,76% pada puncak kedua. Hal serupa juga teramati pada keterpakaian tempat tidur atau BOR
yang saat ini berjumlah 5,69% setelah sempat mencapai 77,77% pada puncak kedua. Menyadari bahwa kondisi yang saat ini sudah membaik merupakan hasil kerja keras menurunkan kasus, kebijakan pembukaan bertahap perlu dilakukan hati-hati agar kasus tidak kembali meningkat. Selain mempertimbangkan data kasus dan bor, pengamatan juga dilakukan terhadap angka reproduksi efektif atau RT. Angka ini menunjukkan rata-rata potensi penularan dari satu orang positif dalam satu periode waktu. Pada saat lonjakan kasus kedua, angka RT nasional adalah 1,41, sedangkan saat ini angkanya hanya sebesar 0,70. RT kurang dari 1 ini menunjukkan potensi penularan yang rendah pada masyarakat. Dengan penularan yang rendah ini, diharapkan pembukaan bertahap dapat dilakukan dengan penuh kewaspadaan, sembari tetap mempersiapkan langkah-langkah pengendalian apabila terlihat adanya tren kenaikan kasus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin penyesuaian kebijakan pengendalian COVID-19. Yang pertama adalah PPKM level 1 sampai dengan 3 di wilayah Jawa Bali, yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021. Khusus kabupaten atau kota level 3, pertama diterapkannya kapasitas 25% bagi fasilitas kebugaran atau gym, ruang pertemuan dan ballroom di hotel non-penanganan karantina dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Kedua, resepsi pernikahan pun akan maksimal dihadiri dengan kapasitas 25%. Sedangkan khusus kabupaten kota level 2, pertama diizinkannya operasional tempat bermain atau tempat hiburan di pusat perbelanjaan dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon di fasilitas tersebut untuk memudahkan upaya tracing. Kedua, pusat kebugaran atau gym buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan penggunaan Peduli Lindungi. Yang ketiga adalah bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 70% pengunjung berstatus hijau atau kuning pada Peduli Lindungi. Dan yang keempat adalah anak-anak kurang dari 12 tahun diperbolehkan untuk memasuki tempat wisata dengan syarat didampingi orang tua dengan menggunakan Peduli Lindungi. Dan yang kelima adalah resepsi pernikahan dapat dihadiri maksimal 50% dari kapasitas. Khusus kabupaten kota level 1, pertama, operasional supermarket dan swalayan sejenis serta pasar rakyat non-kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 100%. Kedua, mal atau pusat perbelanjaan lain dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100%, dengan rincian tempat bermain atau hiburan anak bisa beroperasi dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk mendukung upaya tracing. Ketiga, bioskop beroperasi kapasitas maksimal 70%, di mana anak usia kurang dari 12 tahun masuk dengan didampingi orang tua. Dan yang keempat, resto atau kafe diizinkan membuka layanan dine-in dengan kapasitas maksimal 75% dengan waktu makan maksimal 60 menit yang disertai protokol kesehatan ketat dan penggunaan Peduli Lindungi. Yang kelima, anak-anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk ke tempat wisata dengan syarat didampingi orang tua dan terscreening dengan Peduli Lindungi. Yang keenam adalah pusat kebugaran beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dengan protokol kesehatan ketat dan screening Peduli Lindungi. Dan yang ketujuh, resepsi pernikahan dilakukan dengan maksimal pengunjung 75% dari kapasitas. Kemudian kedua, yaitu PPKM level 1 sampai dengan 3 di wilayah non-Jawa Bali yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2021, yaitu khusus kabupaten kota level 3. Pertama, perkantoran sektor non-esensial dapat beroperasi dengan maksimal pekerja yang menjalankan WFO, yaitu 50%. Yang kedua, resto atau kafe beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%
termasuk yang berada di dalam bioskop, dengan tambahan dapat melakukan pelayanan dine-in maupun take away atau delivery. Yang ketiga adalah fasilitas olahraga di ruang terbuka dapat dibuka dengan screening peduli lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang diawasi oleh Pemda setempat berkapasitas 50%. Sedangkan hal yang sama diterapkan pada pusat kebugaran atau gym dengan kapasitas maksimal 25%. Khusus kabupaten kota level 2 dan level 1, pertama, yaitu kegiatan perkantoran di zona oranye dapat menerapkan WFO mencapai 50%. Kedua, pusat perbelanjaan mal atau di daerah zona kuning dan oranye dan beroperasi sampai dengan pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50%. Yang ketiga, bioskop dapat diisi sampai kapasitas 70% oleh pengunjung berstatus hijau. Dan yang keempat, resto atau kafe dapat memberikan layanan dine-in maksimal 50% kapasitas dengan pengaturan 2 orang per meja serta layanan delivery atau take away. Dan yang kelima, rapat atau seminar dapat dilakukan di daerah zona oranye dengan kapasitas maksimal 25%. Selain itu akan dilakukan uji coba penerimaan penonton langsung di Liga 1 di wilayah Jawa Bali yang ditentukan oleh PSSI dan PT LIB dengan pertandingan hanya boleh dilakukan 1 kali seminggu dengan penonton maksimal 25% atau 5.000 orang dengan hasil screening hijau dan di daerah yang dilakukan adalah wilayah non-Jawa Bali sebagai uji coba penerimaan penonton langsung di Liga 2 dengan maksimum penonton adalah 25% kapasitas atau 5.000 orang. Simulasi protokol kesehatan di Kejurnas Balap Sepeda di Cimahi dan Garut, yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 31 Oktober 2021, akan diterapkan dengan sistem bubble to bubble, tanpa adanya penonton, di screening menggunakan peduli lindungi. Kemudian penambahan pintu masuk perjalanan internasional, yaitu Bandara Hang Nadim dan Raja Haji Fisabilillah, ini di Kepulauan Riau, dan pintu masuk jalur laut di Provinsi Bali dan Kepulauan Riau terbuka untuk kapal pesiar, cruise, dan kapal layar atau yacht. Yang ketiga, aturan perjalanan dalam negeri yang tertuang dalam surat edaran Satgas nomor 21 tahun 2021 terjadi perubahan pengaturan syarat pelaku perjalanan dalam negeri saat ini, yaitu pengetatan persyaratan testing menjadi PCR saja di moda udara pada wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4. Mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing. Kemudian berikutnya diizinkannya mobilitas anak-anak usia kurang dari 12 tahun, di mana dalam aturan sebelumnya dibatasi dengan syarat wajib menunjukkan 1 dokumen, yaitu hasil negatif tes COVID-19 sesuai moda transportasi dan daerah tujuannya. Penambahan rincian syarat perjalanan supir kendaraan logistik dan pengelompokannya sesuai dengan wilayah perjalanannya, yaitu menjadi wilayah Jawa Bali dan non-wilayah Jawa Bali, dan sesuai dengan status vaksinasinya. Rincian pengaturan lainnya telah dijelaskan pada sesi konferensi pers sebelumnya pada hari ini. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi menerima sebanyak 2,5 juta dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi pada tanggal 17 Oktober 2021. Seluruh dosis vaksin tahap ke-91 ini langsung didistribusikan ke 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, pada tanggal 19 Oktober 2021, pemerintah Indonesia juga menerima kedatangan vaksin tahap ke-92 berupa 224.000 dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Jepang. Dukungan kerjasama vaksin dari pemerintah Jepang ini
menambah total kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia menjadi 285,3 juta dosis, baik dalam bentuk bulk dan bahan jadi. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari dua media yaitu fatberita1.com dan kikikatadata.id. Bila tes PCR untuk mengatasi penyebaran virus dan meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengapa hanya digunakan pada pengguna pesawat saja? Apakah transmisi COVID di pesawat lebih terbuka ketimbang bus akap atau kereta jarak jauh sehingga memerlukan PCR? Lalu pemakai transportasi umum bus dan kereta serta kapal laut cukup tes antigen saja. Apakah karena disesuaikan dengan tarif angkutan atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada berita1.com dan katadata.id. Berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan saat ini pada prinsipnya adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di moda udara wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut. PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada rapid antigen, sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos deteksi dan menulari orang lain dalam setting kapasitas yang padat dapat diminimalisir. Kebijakan yang sekarang dilakukan akan dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Ismi Nikkei Asia. Apakah pemrosesan data untuk menetapkan level PPKM setiap minggunya menggunakan artificial intelligence atau masih secara manual mengingat ada faktor kondisi di lapangan yang dinamis? Terima kasih. Terima kasih pada Nikkei Asia. Pendataan hasil leveling per kabupaten kota telah diinput dengan berbagai metode, baik yang konvensional maupun digital, yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah. Data yang terkumpul untuk perhitungan indikator laju penularan maupun respon kesehatan ini diakumulasi dari data yang dikumpulkan dari sistem NAR atau New All Records, serta verifikasi dari setiap dinas kesehatan yang langsung melaporkan ke bagian Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC di Kementerian Kesehatan. Dan hasil data level PPKM per kabupaten kota secara nasional dapat dipantau oleh publik pergerakannya di https://vaksin.kemkes.go.id di bagian situasi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari media yang sama. Menteri Kesehatan menyebut herd immunity di Indonesia telah tercapai dengan tingkat kasus yang terus menurun. Apakah ini telah menjadi perhitungan pemerintah atau Satgas dalam merancang kebijakan pada libur akhir tahun? Terima kasih. Pertimbangan strategi kebijakan didasarkan pada fakta dan data yang ada di lapangan, serta hasil monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Saat ini pemerintah sedang melakukan sero survei untuk mengetahui kadar antibodi yang terbentuk di masyarakat, baik akibat vaksinasi atau pasca tertular. Selain itu, analisis data Peduli Lindungi digunakan untuk mengetahui efektivitas screening kesehatan yang digunakan di berbagai fasilitas publik. Kedua, hasil ini dapat menjadi dasar penentuan strategi pengendalian ke depan, khususnya pada periode kritis, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.